Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu ya, walaupun masih dalam pembelajaran daring ya. Tapi Ibu harap kalian tetap semangat ya. Karena apa? Supaya di kehidupan kita nanti kita bisa sukses ya. Karena tidak ada orang yang sukses dengan beranjak dari rasa malas ya. Bagaimana kabar kalian hari ini, sehat? Iya, alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita menginjak ke tema baru, yaitu tema 5 mengenai ekosistem ya. Dan subtema 1 komponen ekosistem pembelajaran 1. Nah, di dalam tema ekosistem itu ada 3 subtema. Dan yang akan kita bahas yaitu komponen ekosistem pembelajaran 1 ya. Nah, untuk indikatornya yang pertama bahasa Indonesia 3.7 menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. 4.7 menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Itu untuk bahasa Indonesianya. Sekarang IPA 3.5 menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. 4.5 membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya. 1. Mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. 2. Mampu menuliskan rangkuman informasi penting dalam bacaan secara tepat. 3. Mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara tepat. 4. Mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya ya. Nah, itu untuk pembelajarannya. Tapi sebelum ke materi pokok, Ibu mau bertanya, masih ingat pembelajaran kemarin? Ya, mengenai ide pokok. Ya, nah, dan yang sekarang masih mengenai ide pokok. Kalian pada pembelajaran kemarin menemukan ide pokok itu bagaimana? Ya, membaca dulu secara keseluruhan dan menemukan ide pokoknya ya. Untuk ide pokoknya ada di awal atau di akhir paragraf. Ya, di sini seperti yang bisa kalian lihat di buku yang telah Ibu berikan, ada sebuah teks non-fiksi mengenai ekosistem ya. Di sana ada beberapa paragraf. Yang pertama ini untuk paragraf yang pertama, ketiga dan keempat. Nah, seperti biasa kalian baca terlebih dahulu, kemudian kalian temukan ide pokoknya dari setiap paragraf dan hasilnya dituangkan dalam tabel seperti yang telah Ibu berikan di WAG. Ya, silahkan. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Tapi sebelumnya silahkan kalian buka link YouTube yang link YouTube-nya telah Ibu bagikan di WAG ya, bisa dilihat. Sudah? Ya, pintar ya. Semakin kesini kelas 5 semakin pintar ya. Nah, dari video tersebut dapat kita ambil informasinya mengenai komponen ekosistem. Nah, komponen ekosistem itu ada 2 macam. Yang pertama, komponen
Abiotik yaitu komponen yang terdiri atas bahan-bahan tidak hidup seperti tanah, air, matahari, udara, dan energi. Dan yang kedua adalah komponen biotik, yaitu komponen yang terdiri dari makhluk hidup dalam satu ekosistem. Ya, bisa contohnya hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Ya, itu. Nah, dari karangan non-fiksi tersebut, tapi sebelumnya ada yang tahu karangan non-fiksi itu apa? Iya, karangan yang dibuat berdasarkan realita, fakta, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita, ya. Seperti yang bisa kalian lihat di buku kalian, ya. Ada jenis-jenis makanan hewan, ya. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Teks non-fiksi mengenai hewan, ya. Nah, untuk tugasnya silahkan kalian isi tabel penggolongan hewan berikut ini. Yang pertama, nama hewan, kemudian jenis makanannya. Misalnya, nama hewannya ayam, jenis makanannya apa? Ya, apakah padi? Bisa juga ulat. Kemudian untuk golongan makanannya, tadi padi termasuk apa? Iya, tumbuhan. Ulat tadi termasuk? Iya, termasuk hewan. Jadi golongan makanannya hewan dan tumbuhan. Nah, itulah anak-anak pembelajaran hari ini. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Pintar ya, semuanya sudah pintar ya. Nah, untuk tugas mandirinya, Ibu telah share Google Form. Ya, linknya telah Ibu bagi di WAG ya. Nah, dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa di dalam komponen ekosistem itu ada dua macam. Yang pertama ada komponen biotik dan yang kedua komponen abiotik. Dan makanan hewan itu ternyata ada beberapa macam. Yang pertama ada yang memakan hewan, ada yang memakan tumbuhan, dan ada yang memakan hewan dengan tumbuhan, ya. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang telah kalian dapatkan bisa berguna ya untuk kehidupan kalian. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan seksama. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran tatap muka ya. Insya Allah secepatnya ya. Kita berdoa saja. Jangan lupa jaga selalu kesehatan kita dengan 3 cara. Selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan selalu menjaga jarak ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.